Haleluya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan yang besar, yang berkuasa atas hidup setiap kita, umat manusia. Hari ini ada tanggal 10 Mei tahun 2020, terpujilah nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama, sekalipun mungkin di tempat kita masing-masing, di hari Minggu ini. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita buka bersama-sama bunyi kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca secara bergantian. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang asing, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saya kasih judul khotbah hari ini, saya berikan judul berjaga-jaga dan sadar. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, 2 minggu yang lalu dan juga 1 minggu yang lalu saya bicara bagaimana kehidupan yang sudah mendekati kesudahannya. Hari ini juga kebenaran firman Tuhan, tema khotbahnya hampir sama dengan tema 1 dan 2 minggu yang lalu. Nah, ini nasihat yang indah dan menguatkan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Tesalonika untuk memberi dorongan dan keteguhan kepada jemaat yang ada di sana, untuk memberikan dorongan dan keteguhan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Pun demikian Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di masa sekarang ini, di masa-masa sulit seperti begini, kita harus ingat bahwa waktu Tuhan memang sudah tidak lama lagi. Nah, dorongan kebenaran firman Tuhan ini harus meneguhkan kita untuk kita tetap punya sikap berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata berjaga-jaga dan sadar ditulis kata kita harus waspada dan pikiran kita harus tenang. Kita harus waspada dan pikiran kita harus tenang. Nah, jadi dari perikop ini, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal yang saya akan coba sampaikan pada hari ini bagi kita semua berkaitan dengan konteks ayat firman Tuhan pada hari ini. Perhatikan, saya akan baca lagi
ayat 1 dan 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yang pertama, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini bahwa hari kedatangan Tuhan itu pasti akan tiba. Tidak pernah bosan-bosan saya terus mengingatkan kita semua bahwa hari kedatangan Tuhan itu akan tiba. Kalau 2 minggu dan 1 minggu yang lalu saya sudah singgung ini semua, ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan juga dengan usia atau umur kita yang akan mati atau meninggalkan dunia ini. Saudaraku, penting sekali pengajaran ini mengingatkan saya dan saudara, hari kedatangan Tuhan itu akan tiba. Ya, hari kedatangan Tuhan itu akan tiba. Kemudian yang kedua di dalam ayat yang ketiga dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Yang kedua, kita diingatkan jangan terlena dengan situasi keadaan yang seperti damai, aman, dan tentram. Jangan terlena dengan situasi keadaan seperti damai, aman, dan tentram. Saudara, menarik perhatian di sini bahwa kalau poin pertama bahwa hari kedatangan Tuhan itu pasti akan tiba, dan yang kedua kita diingatkan jangan kita terlena kalau situasi aman, damai, dan tentram itu seperti pencuri datang pada malam hari. Kalau yang pertama kedatangan Tuhan itu akan tiba seperti pencuri datang pada malam hari. Kalau yang kedua diingatkan oleh kita semua seperti perasaan sakit bersalin yang menimpa seorang wanita yang akan melahirkan. Jadi saudaraku, kita melihat ini sungguh harus perhatikan dengan baik-baik, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri datang pada malam hari. Dan sikap hati yang tidak boleh terlena dengan keadaan yang damai, aman, dan tentram itu seperti perasaan sakit bersalin yang menimpa seorang wanita yang akan melahirkan. Nah, dua hal ini saudara-saudaraku harus membuat kita kuat, saudara-saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh, ya, karena situasi ini pasti akan terjadi. Keadaan ini pasti akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Jangan main-main. Jangan terlena. Keadaan tidak boleh mempengaruhi kita. Situasi tidak boleh mempengaruhi kita. Baik situasi sekarang maupun nanti situasi sepertinya aman-aman saja. Sikap jaga-jaga harus ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku, mari saya mendorong jemaat Tuhan yang ada. Siapa saja yang menonton video khotbah ini pada hari ini, engkau dan saya, kita semua memiliki kehidupan yang harus selalu berjaga-jaga. Bahwa hari kedatangan Tuhan itu pasti akan tiba. Jangan terlena dengan situasi keadaan seperti damai, aman, maupun tentram. Itu yang pertama dan yang kedua. Nah, kemudian lanjut lagi di dalam ayat yang keempat. Di ayat keempat dikatakan begini, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudaraku, yang ketiga, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan untuk tidak hidup dalam kegelapan. Saya baca juga ayat yang kelima, karena kamu semua
adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Yang ketiga, kita diingatkan untuk tidak hidup dalam kegelapan. Saudara, kalau kegelapan itu gelap diidentikan dengan keberdosaan. Kalau terang diidentikan dengan kebenaran. Ini artinya saya dan saudara, kita semua diingatkan untuk tidak hidup dalam keberdosaan. Kita tidak hidup dalam keadaan berdosa. Kita harus hidup dalam keadaan kebenaran. Haleluya. Yesus pernah katakan di dalam Injil Yohanes pasal ke-8 bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, di dalam Tuhanlah, di dalam Tuhan Yesuslah kita merasakan, menikmati arti kemerdekaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang benar. Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Tidak mungkin Tuhan datang untuk orang yang benar, kata kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan datang hanya untuk orang yang berdosa. Tidak mungkin, saudara-saudaraku, orang yang buta dituntut oleh orang yang buta. Orang yang buta pasti dituntut oleh orang yang terang, yang matanya bisa melihat. Yesus Kristus datang untuk menuntun saya dan saudara. Yang ketiga, saudaraku, kita diingatkan untuk tidak hidup dalam kegelapan atau hidup dalam keberdosaan. Dahulu kita adalah hamba dosa, kata Alkitab. Sekarang kita adalah hamba kebenaran. Jadi terus hanya kebenaran yang kita pikirkan, hanya kebenaran yang kita ucapkan, dan hanya kebenaran yang kita melakukan dan kerjakan di dalam dunia ini. Haleluya, saudaraku. Karena bagi saya, sikap hidup dalam kebenaran dan sikap hidup yang menunjukkan bahwa kita memiliki respon yang benar untuk hidup dalam berjaga-jaga dan sadar. Kenapa, saudaraku? Karena kita tidak mau terlena, kata firman Tuhan tadi. Justru kita harus waspada. Justru kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Kita harus hati-hati dan waspada dalam hidup ini. Karena kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh kebenaran Tuhan, oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Maka sebenarnya saya dan saudara yang menjadi target dari kuasa kegelapan ingin menarik kita kembali untuk hidup di dalam dosa. Puji Tuhan, kita mau bertekad sampai Tuhan datang, sampai kita menutup mata, kita mau hidup dalam terang Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Tidak mau hidup dalam kegelapan. Tidak mungkin orang buta menuntut orang buta. Ya. Maka itu dikasih contoh. Seperti kalau malam itu ada gelap, kalau terang itu adalah siang. Dan kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Artinya kita adalah anak-anak Tuhan yang mau hidup seperti keinginan kehendak Bapa di sorga. Haleluya, Bapak Ibu. Itulah respon kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk hidup berjaga-jaga dan sadar dalam kehidupan ini. Yang ketiga atau yang terakhir, yang keempat maksud saya. Yang keempat, di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Di sini ada kata-kata berjaga-jaga dan sadar. Di dalam terjemahan lain dikatakan kita harus waspada dan pikiran kita harus terang. Jadi kata-kata berjaga-jaga dan sadar
dipakai kalimat waspada dan pikiran harus terang. Nah, saudara, masih berkaitan dengan yang nomor 3 tadi. Yang keempat ini, jangan kita tidur. Jangan kita tidur. Tidur di sini saya identikan dengan keadaan rohani yang lengah, yang tidak waspada, yang lengah, yang tidak berjaga-jaga. Pikiran kita harus terang. Terang itu adalah kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku. Pikiran kita ini harus diterangkan terus oleh kebenaran Tuhan. Kita terus diingatkan bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini cuma sebentar. Jangan cintai dunia ini. Jangan terikat dengan dunia ini. Jangan kita tidur. Saya ingat di dalam Matius pasal ke-26, sewaktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan meminta kepada para murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Namun kita tahu bersama dalam cerita itu bahwa murid-murid kemudian tertidur. Dan Tuhan katakan, tidakkah kamu sanggup untuk berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Saudara, memang waktu itu keadaan sangat genting. Tuhan akan ditangkap. Tapi dalam keadaan situasi yang genting itu, Tuhan tetap mau berdoa, mau tetap berhubungan, bersekutu dengan Bapa di surga. Bagaimana dengan kita semua? Dalam keadaan seperti sekarang begini, apakah kita tetap selalu berhubungan dengan Bapa di surga, bersekutu dengan Tuhan? Tetap saudara, berdoalah selalu, berjaga-jagalah. Jangan kita tidur. Rohanimu jangan sampai tidur. Imanmu jangan lemah. 2 minggu yang selalu saya katakan, iman kita harus tetap kuat, terlebih di masa-masa sulit seperti begini. Terpujilah Tuhan. Kita diingatkan lagi kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Pikiran kita harus terang. Ini pikiran ini ada pikiran ini harus terang oleh apa? Oleh terang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kolose katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Kata yang di atas itu menunjukkan bahwa pikiran kita mau diarahkan, mau dituntun, dibimbing oleh kebenaran Tuhan. Itu maksudnya. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bawah. Hari-hari ke depan kita tetap terus mau memikirkan hal-hal yang di atas, saudaraku. Tetaplah kita bangun aktivitas kita seperti anjuran pemerintah. Tetapi saya tetap terus mengingatkan kita untuk kita punya sikap hati yang waspada, berjaga-jaga dan sadar. Hidup ini cuma sementara. Nanti kalau kita kembali kepada Tuhan, tidak ada yang kita bawa, saudara-saudara. Tidak ada. Maka itu taburlah yang baik selama dalam kehidupan ini. Taburlah hal yang baik yang menyenangkan hati Bapa, yang menyenangkan hati Tuhan. Taburlah yang baik kepada sesamamu manusia, saudara-saudaraku. Sehingga waktu kita kembali kepada Tuhan, kita dapat memperoleh upah mahkota yang Tuhan janjikan dalam kehidupan ini. Jadi pada hari ini, kebenaran Tuhan saya ingatkan kepada kita semua untuk kita punya sikap hati, punya kewaspadaan untuk berjaga-jaga dan sadar dalam hidup ini. Saudara, biarlah kita tetap selalu ingat bahwa firman Tuhan ini adalah tujuannya untuk mengingatkan saya dan saudara. Di dalam ayat yang ke-8 saya baca, tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Saya baca ayat ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Nah, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Ada iman, kasih, dan pengharapan di sini, saudara-saudara. Ini adalah bagian penting dari hidup orang percaya. Bagian yang sangat penting, unsur yang penting dalam hidup orang Kristen. Iman, kasih, dan pengharapan.
itu terus harus dikenakan, menempel terus dalam hidup kita sebagai orang percaya di akhir zaman seperti sekarang ini. Imanmu, kasihmu, pengharapanmu jangan pernah luntur atau hilang dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Ya, kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Kita tidak peduli, ya, kita tidak peduli dengan keadaan sekarang ini. Yang kita mau peduli bagaimana kita tetap ingin memperhatikan iman kita, kasih kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena dunia ini memang semakin hari semakin jahat, saudara-saudaraku. Tidak ada lagi pilihan lain, tidak ada jalan lain selain kita mau setia di dalam Tuhan. Ayat 9 katakan begini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, saudaraku. Inilah rancangan Tuhan yang sebenarnya. Mari saudara-saudaraku, kita jangan terlena. Kita jangan terlena, lengah. Jangan tidur. Tidur di sini artinya tidur secara rohani. Mati. Tadi Ibu Gembala katakan dia senang biji cabai yang ditanam di depan mulai tumbuh, terlihat hasilnya, saudara-saudara. Ya, biji itu memang harus mati, ditanam dan tumbuh. Pun demikian saya dan saudara, kita telah tebus oleh kasih Tuhan yang luar biasa di Bukit Golgota. Kita kemudian hidup di dalam kebenaran Tuhan. Iman kita bertumbuh, kasih kita bertumbuh. Di dalam ayat ke-10 dikatakan yang sudah mati untuk kita. Yesus sudah mati untuk saya dan saudara, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Haleluya, saudara-saudaraku. Kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita mengingatkan, saling menasihati satu sama lain, saling mengingatkan, membangun satu sama lain untuk mau maju di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, mengingatkan bahwa hidup ini cuma sementara, kedatangan Tuhan itu akan tiba. Jangan terlena kalau kadang nanti damai, aman, tentram, karena tidak seorang pun yang dapat lolos, kata firman Tuhan pada hari ini. Seperti pencuri datang pada malam hari, seperti perasaan sakit bersalin yang menimpa seorang wanita yang akan melahirkan. Kemudian kita diingatkan untuk tidak hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang Tuhan. Kemudian kita juga diingatkan jangan kita tidur di sini, tidur secara rohani, itu kadang yang lengah, yang tidak berjaga-jaga. Tuhan menolong kita semua supaya kebenaran Tuhan ini bekerja penuh dalam hati dan hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan.